Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Indonesia tak lagi bebas corona. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 Corona Indonesia kembali mencatat rekor naik kasus lebih positif dari virus corona 5.000 Indonesia kasus tembus dan angka belum ada satupun pakar dari dalam maupun luar negeri yang bisa memastikan kapan akan berakhirnya COVID ini. Corona di Indonesia belum menunjukkan angka penurunan sejak pertama kali dikonfirmasi pada 2 Maret 2020 lalu. Angka terkonfirmasi positif dan kasus meninggal dunia terkait virus corona masih bertambah hingga hari ini. Namun demikian, angka kesembuhan juga terus bertambah. Berdasarkan data dari tim Satgas Covid per 25 November 2020, tercatat terjadi pertambahan jumlah kasus positif Covid di Indonesia sebanyak 5.534 orang. Sehingga total kasus terkonfirmasi di Indonesia menjadi 511.836 orang. Selain itu, total pasien yang dinyatakan sembuh di Indonesia bertambah sebanyak 4.494 orang, menjadi 429.807 orang. Sementara itu, total pasien yang meninggal dunia akibat virus corona bertambah sebanyak 114 orang, menjadi 16.225 orang. Dimulai dari Jakarta, perjalanan COVID-19 di Indonesia saat ini telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia, dengan provinsi penyandang jumlah kasus terbanyak COVID-19 adalah Jakarta. Kemudian diikuti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan sebagai top 5 jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Data tersebut, saat ini Indonesia berada di peringkat ke-21 dunia dan peringkat 1 di Asia Tenggara kasus COVID-19. Hal ini seharusnya dapat membuat kita waspada bahaya COVID-19 masih mengintai di sekitar kita. Gejala yang dialami oleh setiap orang yang terpapar virus COVID-19 ini tidak selalu sama. Gejala yang paling umum seperti demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala yang tidak umum seperti rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, gangguan pada indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Gejala serius seperti kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Segera cari bantuan medis ketika kalian mengalami gejala serius. Pastikan hubungi terlebih dahulu dokter atau fasilitas kesehatan sebelum mengunjunginya. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah. Rata-rata, gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini. Tetapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi. Oleh karena itu, mari kita terapkan 3M demi keselamatan bersama, yaitu memakai masker. Menurut paparan Wiku Adhisa Smito, berdasarkan penelitian internasional, memakai masker kain dapat menurunkan risiko penularan COVID-19 sebesar 45%. Lebih baik lagi adalah mengenakan masker bedah yang mampu menekan penyebaran virus COVID-19 hingga 70%. Mencuci tangan merupakan langkah 3M berikutnya untuk menurunkan resiko penularan COVID-19 sebesar 35%. WHO menyarankan, cucilah tangan menggunakan sabun atau antiseptik selama 20-30 detik dan menerapkan langkah-langkah yang benar. Dan penerapan 3M yang paling utama adalah menjaga jarak atau social distancing dengan jarak minimal 1 meter, termasuk dengan menghindari kerumunan. Dengan menjaga jarak serta menghindari kerumunan, Wiku Adhisa Smito mengatakan bahwa jika hal tersebut dilakukan, maka akan dapat meminimalisir risiko penyebaran COVID-19 hingga 85%. Jangan lupa selalu ingat pesan ibu dan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Mari kita cegah penyebaran corona agar Indonesia dapat kembali sehat. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? because our life matter.